نعيدكم لعيد ونسألكم ليش ما في عدنا لعياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فيا الحاضرون الحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwasanya kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat waktu yang luang. Allah tidak memberikan kita ujian yang begitu berat sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kurang lebih sudah 75 tahun. 75 tahun tersebut ujiannya luar biasa. Tanahnya, rumahnya diambil, padahal awalnya mereka menyambut bangsa yang terbuang, bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa yang tidak punya negara, tidak punya tanah, terombang-ambing di kapal, tidak ada satupun yang menerima. Sampai akhirnya berlabuh di tanah Palestina, disambut. Itu luar biasanya. Luar biasanya kita sebagai umat Islam, akhlaknya benar-benar tertanam, adabnya benar-benar tertanam, ajarannya benar-benar dilaksanakan. Beda dengan bangsa lain. Palestina sudah menjadi rebutan itu ketika masa dinasti Khalifah Abbasiyah, dikenal dengan istilah perang salib. Bagi mereka perang salib perang suci, bagi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, perang salib perang suci. Perang salib pertama umat Islam kalah, semua penduduknya baik anak-anak, yang tua, ibu-ibu habis dibantai. Baitul Maqdis atau Palestina pertama kali dikuasai oleh Kekaisaran Romawi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Warga penduduk Palestina itu mengadu, ada yang mengadu ke putusan Khalifah Umar bin Khattab. Pajak yang mereka terima terlalu berat, sehingga akhirnya mereka meminta bantuan supaya bisa dibebaskan dari cengkraman bangsa Romawi ketika itu. Nah, akhirnya diutuslah di bawah pasukan Panglima Perang Amr bin As menuju ke sana. Sebelum sampai ke tanah Palestina itu, mereka istirahat dulu, bikin tenda. Pasukan Khalifah Umar bin Khattab bikin tenda, istirahat dulu. Kemudian orang-orang Palestina yang mayoritas ketika itu beragama Nasrani, di bawah kekuasaan kerajaan Romawi, ada desas-desus dulu. Ini benar nggak orang Islam itu orang baik? Benar nggak orang Islam itu orang baik? Maka ketika sampai pasukan utusan Khalifah bin Khattab di satu kawasan sebelum masuk ke Palestina, dia bikin tenda dulu,
Ada salah satu mata-mata dari warga Palestina tersebut diutus ke sana. Bagaimana tingkah lakunya? Diutus ke sana menyamar, pengen tahu saja kondisi pasukan Islam itu bagaimana. Yang biasanya qadarullah, di atas tenda yang dibangun oleh pasukan Khalifah Umar bin Khattab itu, di bawah tenda Perton itu, di bawah tenda komandannya itu, bersarang burung merpati di situ. Ketika wayahnya mau berangkat, ayo kita berangkat, kita menuju Palestina. Pasukan lihat, ya komandan di atas ada merpati yang sedang bersarang. Bagaimana? Tunda pemukaran, tunggu sampai merpati tersebut menetas. Gak boleh ganggu. Akhirnya nggak jadi. Dari situ mata-mata orang Palestina tadi melihat bagaimana baiknya pasukan umat Islam ini sama binatang saja, katakan itu hal remeh, sama binatang saja tidak berani, tidak mau mengganggu. Maka dari situ langsung pulang dan menyampaikan kepada penduduk Palestina, benar, mereka pasukan yang baik. Maka gembira, kita tunggu kedatangannya. Sampai waktu kedatangannya selesai, pasukan Romawi kalah. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab datang ke situ. Warga Palestina bergembira. Ada yang kemudian Umar bin Khattab mengatakan, silahkan. Pesan Khalifah Umar bin Khattab adalah jangan hancurkan tempat-tempat ibadah, jangan tebang pepohonan, jangan hancurkan rumah ini. Pesannya sama seperti ketika pesan Rasulullah SAW ketika mengadakan pertempuran, jangan bunuh orang-orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak kecil, jangan bakar rumah-rumah, jangan tebang pohon-pohonan, sehingga aman. Kemudian kepala pendeta tersebut menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin Khattab. Diserahkan sebagai tanda bahwasanya Baitul Maqdis diserahkan kepada umat Islam. Kemudian Umar bin Khattab membangun masjid di dekat Baitul Maqdis. Dari situ kemudian Palestina menjadi negara Muslim. Di dalamnya ada juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hidup berdampingan. Sampai akhirnya datang perang salib pertama. Kalah umat Islam, kemudian disusul dengan perang salib kedua dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian menang. Dan akhlak itu, ajaran Islam tersebut tertanam sampai sekarang. Kemudian bangsa Yahudi, bangsa Israel datang ke Palestina. Saya lihat video tahun berapa itu, udah lama sekali. Bangsa Palestina bangsa yang maju, ada perkuliahan, kotanya maju. Dan itu disambut, Pak, luar biasa. Disambut sama seperti ketika sahabat Muhajirin pindah hijrah ke Madinah. Disambut, ini rumah buat kalian, ini tanah lahan buat kalian, silakan kalian bangun di situ. Tapi lama-kelamaan yang tadinya pendatang dari wilayah kecil mencaplok makin luas hingga sekarang terjadi seperti sekarang.
warga Palestina tersisih, disingkirkan secara paksa dan dijadikan penjara terpanjang. Penjara terpanjang di mana listriknya dibatasi, airnya dibatasi. Listrik hanya 6 jam saja. Dengan kasus sekarang maka muncul selama ini orang-orang barat, propaganda barat mengatakan mereka umat Islam adalah orang-orang teroris. Ternyata sekarang dunia, khususnya orang barat, menyadari siapa teroris sebenarnya. Hikmahnya adalah ketika terjadi perang Palestina sekarang terbuka, umat sedunia terbuka, pandangannya terbuka, ternyata yang teroris bukan umat Islam. Dan orang-orang barat menyadari bahwasanya keimanan orang-orang Palestina itu luar biasa. Kita sendiri kalau dibandingkan dengan keimanan mereka tidak ada apa-apa. Mereka tiap hari nyawanya melayang itu sudah biasa. Kehilangan nyawa, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan rumah, kehilangan segalanya, sudah biasa. Ujiannya luar biasa dan imannya nggak goyah. Kalau kita diuji sama Allah, hilang mobil, jangan mobil, hilang motor, sudah muring-muring, sudah marah-marah, caci maki kesana kemari, nyalain polisi, nyalain RT, nyalain RW, keamanannya nggak ada, motor saya hilang. Bayangin, Allah nggak adil, motor saya hilang. Bangsa Yahudi itu di Al-Quran Allah sanjung, sekaligus juga Allah laknat, Allah kutuk. Di surat Al-Baqarah Allah utamakan Allah sanjung orang-orang Yahudi. Tapi di surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalannya orang yang Engkau benci dan jalannya orang yang tersesat. Tafsirnya al-maghdub 'alaihim itu orang-orang Yahudi. Kenapa Allah laknat? Sudah Allah sanjung, Allah berikan keistimewaan, tetapi tidak ada syukur. Hadirin bapak-bapak, ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pelajaran buat kita. Dan kita harus selalu mendoakan saudara kita di Palestina. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.